Hai, kenalin aku dari The Kiki Cat Tarot. Di sini aku mau ngejelasin kalian tentang gimana sih hubungan kalian ke depan, terutama yang lagi PDKT. Aku mau ngebacain tarot buat kalian, terutama kalian yang lagi bingung sama hubungan kalian ke depan, terutama yang lagi PDKT. Di sini ada tarot yang udah aku shuffle dan aku pilih buat kalian pilih juga. Kalian tim mana? Nanti kalian bisa pilih dari antara 3 tarot ini, dan kebetulan di sini aku pakai tarot Vice Versa Tarot. Di sini aku pakai ini. Lalu kalian bisa pilih dari 3 tarot yang ada di sini. Yang pertama ada The Three of Pentacles. By the way, Vice Versa itu ada depan dan belakang ya. Tuh, jadi kebetulan kalian kalau yang tim ini kalian bisa dapet ini. Three of Pentacles. Lalu ada The Six of Swords di sini. Ini yang belakangnya. Ini depannya. Dan setiap muka itu dia ada artinya masing-masing gitu. Ini untuk Six of Swords-nya. Lalu yang ketiga ada The Wheel of Fortune. Di sini ada yang versi ini, ada juga yang versi ini. Tapi yang dipilih yang ini untuk tim pile nomor 3 gitu. Jadi kalian mau pilih yang mana? Silahkan nanti langsung aja ke timestampnya masing-masing. I'll see you in the next video, okay? Bye bye. Hai. Di sini aku bakal ngejelasin buat kalian yang pilih Three of Pentacles. Di sini aku pakai tarotnya dari Vice Versa Tarot. Di sini aku bakal ngejelasin tentang hubungan kalian ke depan gimana sih, terutama yang lagi PDKT. Buat teman-teman di sini yang memilih Three of Pentacles, aku bakal ngejelasin kenapa kalian pilih ini. Ini kalian nggak kebetulan kalian pilih ini, dan emang Vice Versa deck tarot ini dia ada depan dan belakang. Jadi kalian dapat yang di bagian ini, dan di bagian belakang sini kan dia ada kayak pembawa mercenary atau memang pengusaha yang bawa hadiah gitu. Kalau yang ini kita ada priestess di sini yang bawa buku, dan juga ada kayak carpenter gitu ya. Dia lagi carpenter tuh kayak tukang yang memang punya keahlian untuk membangun menara ini gitu. Yang atasnya ada Three of Pentacles di sini. Three of Coins, tiga koin di sini gitu. Kalian pilih ini, kalian nggak kebetulan. Di sini aku mau jelasin kenapa kalian pilih ini. Sebelum itu kita berdoa dulu, semoga pembacaan ini lancar. Dan ini kebetulan aku tadi udah sempet record dan nggak tahu kenapa nggak ada, dan aku sempet udah pakai timer juga tapi nggak tahu kenapa nggak ada gitu. Tapi ya sudah lagi, aku ulangi lagi buat ini. Kenapa kalian bertemu dan akhirnya ngejalanin hubungan dan lagi PDKT ini tuh kenapa sih gitu. Dan sebenarnya kalian pilih ini juga nggak ada kebetulan gitu, karena memang di Three of Pentacles sendiri dia ngejelasin tentang hubungan ini yang memang untuk dikolaborasi, bertemu karena bisa berkolaborasi bersama untuk membangun material bersama, mungkin dengan kalian bisnis, bisa bekerja bareng, bisnis bersama, atau memang bertemu karena memang kedepannya bisa berkolaborasi untuk membangun kehidupan yang lebih bagus ke depan gitu, lebih tepat buat kalian ke depan lewat di Three of Coins ini. Jadi lewat material, jadi membangun sesuatu untuk material ke depan gitu. Misal membangun usaha, membangun hal-hal yang berbentuk material bersama ke depan gitu. Jadi ini sifatnya bisa diraba, bisa dipegang, bisa sesuatu yang sedang dikerjakan gitu. Jadi bertemunya kalian berdua di sini memang untuk ini ke depan gitu, untuk usaha ke depan gitu, kelancaran bisnis kalian atau karir kalian ke depan gitu. Karena di sini ada priestess, dia bawa buku, bawa kitab, dan satunya yang memang ahli dalam membangun si menara ini gitu. Dan dua-duanya membutuhkan satu sama lain untuk membangun menara ini gitu.
dia yang lagi sibuk untuk membangun si menara ini gitu. Yang satu memang dia ahli, dia pengen sesuatu arsiteknya lah, mungkin dia seorang ilmu atau memang prestis. Ini kan memang pengen sesuatu yang dia udah punya ilmunya, kita ini bareng-bareng yuk gitu, inisiator lah gitu. Kalau ini dia memang eksekutornya gitu. Jadi pertemuan kalian sebenarnya di sini memang untuk membangun hal yang baik ke depan, hal yang tangible, hal yang terpegang ke depan gitu, hal yang ada terlihat lah untuk ke depan gitu, tentang material gitu, terutama tentang material gitu. Jadi di sini kalian milih ini bukan suatu kebetulan. Aku jelasin di sini memang kalian bertemu untuk menjalani sesuatu ke depan yang tangible things gitu. Oke, aku langsung masuk ke deck tarotnya. Aku shuffle kali ya di sini. Sebelum shuffle, jangan lupa berdoa dulu buat kalian. Semoga pembacaan kali ini bisa membawa kalian lebih tenang, lebih tercerahkan ke depan, lebih ringan, dan juga semoga apapun yang sedang dilalui semoga lebih mudah ke depannya. Oke, aku shuffle dulu. Dan ini memang pembacaan untuk yang ringan aja ya, jadi bukan sesuatu yang hal perlu diberatkan di pikiran kalian atau sampai mengganggu keseharian kalian. Ini anggap aja memang pembacaan have fun aja, pembacaan have fun untuk ngisi luang waktu kalian. Tuh, gimana kabarnya kalian? Kebetulan ini aku ngeteknya kan, ini kan nggak lengkap oleh waktu, jadi memang pembacaan ini kalian bisa baca terserah mau kapan kalian bisa baca, ini nggak terkurun oleh waktu gitu. Jadi memang aku sampaikan ini buat kalian mau siapapun dan dimanapun dan kapanpun gitu, untuk bisa membaca readingan ini lagi, biar mengingat-ingat sebenarnya apa sih yang perlu kamu dapat, tentang informasi apa sih yang perlu kamu dapat tentang ini hari ini, pembacaan kali ini gitu. Aku pakai vice versa deck tarot. Di sini lagi hujan kebetulan. Oke, aku mulai kali ya. Aku berdoa dulu. Oke. Ini aku akan jelasin dulu di sebelah bagian kiri, nanti ada pas itu nanti nunjukin tentang sebenarnya kenapa kalian akhirnya dipertemukan, pembelajaran apa yang perlu kalian lakukan gitu, kenapa pada akhirnya kalian harus bertemu gitu. Lalu di pasnya itu nanti ada di jawaban di atas, dan bawahnya ini nanti penjelasannya. Lalu ada di tengah itu ada present tuh saat ini sebenarnya apa yang kalian lakukan saat ini tuh udah oke nggak sih gitu, udah tepat belum sih gitu. Nanti ada penjelasannya juga di bawah, ada jawabannya di atas. Lalu ada di kedepannya tuh sebenarnya kalian harus gimana sih gitu. Nanti jawabannya di atas dan penjelasannya ada di bawah. Nanti terus di sini ada the bottom of the deck gitu, the back of the deck. Oke. Belakangnya dari deck tarot gitu. Oke, aku mulai ya. Sebenarnya apa sih yang perlu? Bentar. Aku mulai ya. Jadi kenapa sih kalian harus ketemu gitu? Kenapa, apa sih hubungannya di masa lalu tuh, kenapa kalian ketemu di sekarang gitu? Kenapa kalian bertemu dan kenapa kalian menjalani hubungan ini gitu? Oke, ada Ten of Wands. Nanti aku jelasin ya kenapa. Oke, kenapa sih kalian pada akhirnya bisa bertemu gitu? Apa yang bikin kalian ketemu sekarang gitu? Itu jawabannya. Terus aku mau penjelasannya dari Ten of Swords, 10 pedang ini. Ups. Kayaknya yang jatuh aja ya aku ambil. Ada Three of Cups. Sorry tadi getar ininya kameranya karena aku pakai tripod juga di sini, pakai HP dan tripod gitu. Doakan ya teman-teman, semoga update di sini.
Ada Three of Cups dan ada Ten of Swords. Mau langsung apa ini aja? Jelasin dulu, oke. Apa mau langsung? Oke, langsung aja. Sorry, aku ngobrol sendiri ya. Langsung aja ya. Ini aku pass-nya, terus ini aku jelasin pass-nya. Nanti kita jelasin di present-nya di saat ini tuh apa sih gitu. Saat ini hubungan ini kenapa bisa terjadi, kan udah kenapa bisa terjadi, lalu hubungan saat ini gimana, tolong kasih tahu. Sebenarnya hubungan saat ini di antara kalian tuh kenapa sih, kenapa hubungan kalian saat ini. The Hangman tuh versi yang ini ya, ini ada versi ini, ada yang versi ini. Lalu boleh dijelasin The Hangman, hubungan kalian saat ini gimana sih? Ups. Oke, ada Four of Wands. Sorry, aku ambilnya itu. Ada Four of Wands. Oke. Untuk saat ini, kalau untuk kedepannya gimana sih? Kedepannya hubungan ini tuh. Aku minta jawabannya buat hubungan ke depan ini tuh gimana sih? Hubungan ke depannya gimana sih? Buat hubungan ini, hubungan kedepannya gimana? Oops, aku ambil yang di sini ya. Oke, Six of Wands. Hubungan ke depan gimana sih? Buat jelasin Six of Wands ini. Boleh minta penjelasannya Six of Wands. Oke. Two of Swords. The bottom of the deck-nya ada The High Priestess. Oke. Aku bakal ngejelasin dulu yang Ten of Swords kali ya. Di sini ada yang pas di hubungan kalian sebelumnya, di hubungan kalian dulu sebelum mungkin kenapa kalian bertemu pada akhirnya gitu. Sebenarnya Ten of Swords sendiri itu ngejelasin tentang kalian udah bener-bener di titik yang banyak sakit hati ya. Sebelum ini tuh memang parah gitu, memang apa ya, banyaklah hal-hal yang membuat kalian pada akhirnya menyerah dan lelah, sangat lelah. Sebelum bisa bertemu hubungan sekarang tuh kalian benar-benar lelah dan seperti menghujam jantungku. Lagu itu ya, menghujam jantungku nih gitu. Terus ada yang versi ini, ada yang juga versi ini. Kalau yang versi ini memang kalian tuh waktu itu emang apa ya, Ten of Swords sendiri kan memang ngejelasin tentang bahwa apa yang ini tuh memang akhir dari penderitaan yang sudah dialami kemarin-kemarin gitu. Apa yang kalian laluin memang gak gampang dan memang berat banget. Makanya ini ngasih tahu tentang akhir dari penderitaan kalian sendiri gitu. Udah selesai dari penderitaan kemarin, kalian udah selesai ke mungkin dari kamu atau mungkin dari dia gitu. Itu udah selesai dari hubungan yang sebelumnya yang sangat-sangat menyakitkan gitu. Makanya kalian akhirnya bertemu ini juga menjadi sebagai apa ya, tanda bahwa kayaknya memang it's over the story, the past behind gitu. Apa yang cerita sebelumnya tuh sudah selesai. Dan kalau 9 kan dia masih tetap berjuang. Ini tuh 10 memang pada akhirnya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ya sudah, aku meletak apa ya, aku selesai gitu. Bahwa dari gambarnya juga kan dia sudah ditusuk 10 pedang gitu, yang pada akhirnya ya udah silahkan gitu untuk menyelesaikan, the game is over, permainannya udah selesai gitu. Jadi aku udah nggak lagi mau mengalami penderitaan itu, entah dari kamu entah dari dia gitu. Tapi aku feelingnya memang ini sangat-sangat menyakitkan gitu apa yang terjadi gitu. Soalnya tadi pas setelah selesai tiba-tiba kayak panas gitu di ruangan teh, panas gitu, dan apapun yang sudah dikerjain sebenarnya selesai gitu. Makanya pada akhirnya kalian bertemu
Dan Three of Cups sendiri ini menjelaskan tentang memang kayak apa ya, offering something fresh, new gitu. Pada akhirnya kalian kenapa bertemu, dan juga emang kayak apa ya, ini tuh memang semacam pembebasan dari yang Ten of Swords gitu ya. Maksudnya pembebasan dalam artian kalian merasa ringan setelah akhirnya ini tuh bisa bertemu gitu. Kalian tuh bisa bertemu dan setelah apa yang sudah dilalui seberat itu gitu. Ini tuh memang hubungan kalian ini memang dipertemukan untuk membebaskan kalian dari hal-hal yang memang sudah kalian lewati sebelumnya gitu. Memang berat memang sebelumnya, dan ini adalah mungkin kalau bisa disebut hadiah kali ya, hadiah dari yang kuasa untukmu untuk bisa membebaskan segala hal yang sudah dirasakan sebelumnya gitu. Di sini juga ada dua orang di sini, bukan berarti apa-apa ya, ini bukan gimana-gimana, tapi memang Three of Cups sendiri memang menjelaskan tentang bahwa bertemunya kalian juga ini kayaknya lagi senang-senang juga deh, kaliannya juga lagi have fun, lagi benar-benar yang kalian udah berat banget, penat banget untuk segala hal yang sudah terjadi, sudah lewati, dan kalian bertemu dalam keadaan memang ringan gitu. Kalian bertemu dengan ringan, dengan bebas, dengan apa ya, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang pengen apa ya, ya udah pengen merayakan hidup aja gitu. Nggak ada occasion apa-apa, nggak ada kebetulan kalau gimana, memang kebetulan aja kalian memang pengen have fun aja, memang pengen nggak ada niatan apa-apa, terus ya udah kalian bertemu akhirnya tiba-tiba sebagai teman. Dan apa ya, karena ini kan ada ini, maksudnya memang pas lagi bareng sama teman-teman gitu, dan memang pas lagi apa ya, happy-happynya gitu, melepas segala hal yang sudah ada gitu, makanya kalian bertemu di sini. Dan emang ada di sini ada di sini ada burung-burungnya juga, karena emang tandain emang ini kebebasan buat kalian gitu. Di sini tuh ada Three of Cups gitu, ada air juga di cupsnya gitu, lagi di rumputan. Memang mungkin bisa jadi kalian ketemu di alam kali ya, soalnya kalau di belakang memang kelihatannya kayak tuh kayak gini. Kalian memang kalau yang ini memang kalian emang bertemu lagi rame lah, lagi bareng sama teman-teman gitu, atau mungkin emang ini teman kalian sendiri, bisa jadi gitu. Memang lagi have fun aja ini ketemunya ya. Dan gitu sih, aku sih ngeliatnya memang ini pembebasan dari segala hal yang sudah dirasakan sebelumnya, makanya kalian bertemu. Three of Cups sendiri yang berkumpulnya bareng pas lagi bareng sama teman-teman juga gitu. Three of Cups sendiri kan sebenarnya nggak jelasin itu gitu, dan mungkin di alam juga sambil santai gitu kalian bertemu tuh. Makanya setelah banyaknya perang gitu istilahnya di sini, kalian akhirnya ke alam mungkin, terus kalian pengen udah pengen refreshing gitu, terus akhirnya ketemu lah kalian di situ bareng sama teman-teman juga gitu. Lalu buat sekarang kalian akhirnya mungkin setelah banyaknya peperangan kali ya, kan ini kan kita ngeliatin jawaban ya di atas, ini kalau di bawah memang penjelasan untuk memperkaya yang ada jawaban di atas gitu. Kalau yang ini sebenarnya memang The Hangman sendiri kan memang kayaknya lagi ini ya, lagi akhirnya kalau aku lihat perspektif ini ya, karena memang setelah Ten of Swords gitu, 10 pedang yang menghujam kalian sebelum dari hubungan ini ya, pada akhirnya kalian tuh melihat gitu, kayak nggak mau, udahlah aku mau melihat perspektif lainnya gitu. Mungkin kalian melihat perspektif lainnya bersama teman-teman kalian juga kan, dua pas banget nih dengan penjelasan ini, pas kalian nih kalian juga bersama dua teman lainnya, atau memang banyakkan teman lah kalau bisa dibilang. Memang kalian nggak mau apa ya, nggak mau berurusan dulu, kayak aku pengen sendiri dulu, mau menemukan jawabannya dulu gitu ya. Jadi The Hangman sendiri ini juga ngejelasin kayak lagi sustain lah istilahnya, nggak mau memilih apapun, nggak mau kayak gimana gitu.
lagi nggak mau lagi pengen lihat perspektif lainnya sebenarnya, karena kalian sendiri nggak yakin gitu apakah memang ini yang sebenarnya yang kalian butuhkan, yang kalian mau, atau memang takutnya memang cuman cuman pemanis aja gitu. Memang kalian pesimis lah kalau aku bisa bilang lihat dari sini, karena setelah 10 pedang ini memang bikin kalian pas untuk dapetin hubungan ini memang kayak kalian pesimis dan akhirnya mencari perspektif lain gitu. Terus juga ini kasih tahu kayak memang pada akhirnya kalian nggak mau ekspektasi apa-apa gitu di sini gitu. Untuk lihat ini di sini juga ada snakes, ada topeng, juga ada kayak sabit ya. Ini juga nandain juga memang kalian berkontemplasi aja. Kalian nggak mau nggak mau pakai topeng gitu untuk hubungan ini. Memang pengennya tuh nggak mau pakai topeng, nggak mau sneaky, nggak mau ada sesuatu yang dibantai atau memang disampaikan gitu. Kalian pengen lihat itu perspektif lain gitu, dan nggak mau, udah cukup gitu dengan segala the snakes kan. Ular kan memang kayak memanipulasi ya, bukan manipulasi tapi lebih ke sneaky. Orangnya tuh sneaky, itu orangnya kayak memanipulasi lah, dengan apalagi ditambah dengan topeng dan sabit. Memang udah cukup dengan hal-hal kayak gitu. Nggak mau ada lagi tricky atau memang game-game yang ada di depan. Maksudnya kalian mau seapa adanya gitu, dan kalian nggak mau banyak ekspektasi di sini. Makanya kalian hang there melihat dulu dari perspektif lain gitu. Mungkin dengan kamu juga nanyain sesama teman-teman kalian juga gitu di sini, karena kan kalian ketemu by teman-teman juga kan gitu. Kalian mau lihat perspektif lain, jadi nggak mau memilih apapun, nggak mau berekspektasi apapun sebenarnya. Dan penjelasan itu diperkuat lagi gitu dengan sebenarnya kalian tuh sama-sama pengen bahagia gitu. Four of Wands, bukan cuman kalian tapi memang teman-teman kalian juga pengen kalian bahagia gitu. Lihat kalian tuh memang happy gitu, se-happy itu gitu, di tempat yang menyenangkan, bersama pasangan yang menyenangkan juga. PDKT ini juga namanya juga PDKT gitu. Mungkin perkenalan ini memang yang tadinya yang bikin kalian takut gitu dengan sudah ya, hubungan sebelumnya gitu. Makanya kalian sudah pengen sudahi, dan pas banget ketemunya momennya kalian bertemu. Dan saat menjalaninya sekarang kalian gak mau berekspektasi apa-apa gitu. Kalian memastikan itu juga ke teman-teman kalian, bahwa aku pengen pelan-pelan, pengen lihat perspektif dari sudut pandang yang memang gak ada manipulasi, gak ada pakai topeng, gak ada yang harus berkata kejam atau mungkin sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Maunya ya udah hang there aja gitu. Sebenarnya yang kalian juga sempet ngobrol deh, bahwa makanya kamu pada akhirnya tuh hanging in there, melihat perspektif lain, the hangman, orang yang sedang membalikkan badan dan bergantungan di dia bergantungan sendiri gitu di situ. Memang kalian kalau dilihat memang sengaja gitu, pengen ya udahlah mending aku cukup diam dulu, karena aku sebenarnya juga pengen bahagia ke depan gitu. Dan kalian sempat ngobrol ini kok, kalian udah sempat ngobrol ini gitu. Makanya kalian lebih pengen udah aku kontemplasi dulu, aku pengen ini dulu, nggak pengen apa-apa, pengen ya udah gitu, nggak muluk-muluk lah intinya di sini kan. Kalian juga bertanya juga sama teman-teman kalian ya, support lah, minta support sama teman-teman kalian di sini juga gitu sih. Itu kalau yang sekarang, hubungan sekarang. Kalau yang ke depan memang pada akhirnya, nah ini yang bikin lucu sebenarnya. Yang ke depan ini memang pada akhirnya yang bikin lucu. Yang ke depan ini memang
tuh. Kalau ini kan dia emang ini kan berdarah-darah pas segala macam. Kalian sudah berdarah-darah sebelumnya gitu, jadi nggak ada balik ini nggak. Meskipun ini menang ya tanda artinya kan, tapi kalian dapet ini. Kalian memang didukung banget sih sama teman-teman kalian. Memang kayaknya kalian kesayangan teman-teman ya. Memang apa ya, maksudnya teman-teman kalian juga support gitu, support banget dengan kalian. Teman-teman kalian tuh tahu gitu, teman-teman tuh tahu. Atau memang bukan cuma teman-teman deh, mungkin bisa jadi keluarga, bisa juga support system kalian lah. Di sini tuh memang semuanya pada tahu bahwa kalian tuh sudah melewati ini berkali-kali dan udah sakit hati lah, sampai ya sudah aku menyerah gitu, aku berserah. Dan akhirnya dikasih, terus juga akhirnya di sini kalian titik untuk ya udah aku diam aja saat ini tuh. Dan saat ini kalian tahu kalian cuma pengen happy dan dikasih. Ini kemenangan gitu di sini dengan kuda yang gagah, kuda putih bersama orang yang di atas ini. Memang kedepannya memang berhasil gitu dengan support system kalian yang mendukung. Ini tuh hubungan berhasil gitu. Kayak tadi yang di awal kan Three of Pentacles ya gitu. Memang kalian bertemu tuh memang untuk membangun sesuatu hal yang di depan, memang ini gitu. Memang pengen, aku kalau bisa bilang wedding ya di depan gitu. Bisa jadi wedding dan bisa berhasil gitu. Entah kalian bersama dan saling percaya gitu. Di sini tuh kalian berhasil menang dan membawa berita yang baik gitu ke depan tuh dengan kuda putih ini tuh. Dan diperkuat sama ini Two of Swords. Tapi kalian di ini sendiri kalian memang setelah apapun yang sudah di depan gitu ya, pilihan ini memang pada akhirnya kayaknya sebenarnya masih sulit gitu untuk menerima ini juga sebenarnya, karena apa yang sudah dialami gitu, apa yang sudah dialami. Dan meskipun pada akhirnya juga kalian berhasil bersama, tapi sebenarnya kamu juga masih memegang ini, apakah benar nggak sih gitu, pilihan yang benar nggak sih. Kalian masih Two of Swords sendiri kan memang kayak, apakah pilihan ini benar sih gitu, pilihan ini benar nggak sih gitu. Ntar aku coba sambil aku cek dulu ya di ini ya penjelasannya gitu. Nah, dari penjelasannya juga memang bagian ini memang kan ada 2 bagian ya. Kalau kamu dapat yang ini, memang bagiannya memang kamu harus menghadapi gitu. Sebenarnya siap nggak siap? Lanjutin ya. Tadi aku sempet lucunya adalah record videonya nggak kerekam karena baterai aku habis dan aku udah spread ini kan terakhir tadi sebenarnya udah selesai kayak tapi aku jelasin lagi aja. Tadi sampai Two of Swords ya. Two of Swords sendiri tuh emang tadi kan aku udah sempet jelasin gitu, kayak memang apakah pilihanku ini benar gitu, pilihan ini tuh benar gitu. Takutnya memang karena 10 pedang yang sudah menghujam kamu. Ini maaf ya, aku bukan ketawa ini, tapi memang dengerin lagunya tadi kayak menghujam Tompi. Nah, lagu Tompi menghujam jantungku. Itu mau terngiang-ngiang. Jadi kamu lagi bingung juga, meskipun kamu sebenarnya berhasil ini tuh, kalian berdua memang berhasil ke depannya, tapi apa ini yang terbaik untukmu, kamu bingung di sini tuh di Two of Swords. Tapi diperjelas nih di the back of the decknya tentang the High Priestess. Di sini percayalah bahwa segalanya kan itu ditunjuk ya bukunya. Buku tuh aku anggap sendiri, lihat buku tuh tentang cerita masa hidupmu, cerita tentang hidupmu, bahwa ini lihatlah kebijaksanaanmu selama ini yang kamu laluin, ini tuh memang untuk kamu.
ada pomegranate kan, di sini ada buah pomegranate gitu, nandain kalau memang ini hasil buahmu, hasilmu gitu, bahwa ini sudah di setting di apa ya, udah sama semesta tuh udah yang dikasih yang terbaik untukmu, tinggal kamu bisa percaya apa enggak gitu. Karena memang tadi yang di awal readingan juga kan Three of Pentacles ya gitu, jadi memang hubungan ini memang kedepannya bisa dibangun dan kamu tinggal percaya aja gitu. Ini kamu di sini storm banyak apa namanya, banyak petir, banyak lagi mendung juga, terus kamu bawa 2 pedang di tengah-tengah laut gitu, ada karang, terus kamu duduk di situ bingung sambil menutup mata. Kamu nggak usah bingung, jawabannya tuh cuma ada di dalam diri kamu untuk bisa percaya, melihat bahwa segalanya yang sudah dialami ini memang yang jalan yang terbaik untukmu gitu. Percayalah bahwa kedepannya tuh berhasil, bahagia untukmu, yang terbaik gitu. Aku lanjut ke oracle-nya kali ya. Di sini aku pakai Oracle Whispers of Love. Jadi semesta mau nyampein apa sih ke kamu soal cinta ini gitu. Cinta ini tiba-tiba Agnes Mo. Tapi kayaknya memang pertemuan kalian memang menyenangkan ya. Jadi karena aku ngebacanya juga satu sisi berat, tapi satu sisi tuh ini orang memang menyenangkan gitu. Satu sisi memang ini tuh membuat kalian lega gitu. Dan apa ya, apa yang sudah diberi juga memang selama ini memang yang terbaik sih untuk kamu gitu. Kamu tinggal bisa percaya apa enggak gitu. Itu apa sih, pesan semesta apa yang ingin disampaikan ke kamu tentang hubungan ini. Oke, aku pakai Whispers of Love Tarot deck Oracle. Aku shuffle, sebelum aku shuffle aku berdoa dulu. Oke, aku shuffle dulu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang cinta ini? Itu apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Gak usah khawatir sih, aku banyak pikiran-pikiran ini khawatir gitu. Tuh, have faith, have faith. Ladies and gentlemen, have faith. Have faith. Percayalah gitu. Percayalah bahwa ini yang terbaik untukmu. Percayalah bahwa hidup ini selalu diberi yang terbaik untukmu gitu. Which be supportive tuh. Make a genuine effort to show you care. Tuh, kamu kasih effort bahwa kamu memang peduli gitu. Kasih support bahwa ya kamu juga kan kamu lagi di hangman ya sekarang ya. Kamu lagi abstain, lagi nggak mau ngasih apa-apa juga. Coba kasih sedikit effort bahwa kamu tuh memang care sama dia gitu. Dan percaya aja bahwa ini situasinya akan baik-baik saja gitu. Percaya aja. Percaya aja. Dan suportif aja gitu. Gitu. Di sini ada bordernya itu kuning ya. Jadi solar plexus kamu harus dikuatin, banyak-banyak bermeditasi, banyak-banyak grounding, dan percaya aja bahwa ini kupu-kupunya akan membawamu, karena kamu juga kupu-kupu di megahnya indahnya dunia ini. Dan percayalah bahwa kamu juga harus suportif gitu sama apa yang sudah terjadi gitu. Make a genuine effort. Jadi kasih compliment gitu, kasih apa, support lah buat dia gitu, bahwa kamu tuh care sama dia gitu. Bottom of the deck ya. Oh, aja aku shuffle. The spiritual connection. A relationship has connection that goes beyond lifetime. Memang ini memang kalau tadi aku sempet terbesit ada di suara hati tuh bilang emang ini soulmate ya buat kamu. Soulmate, meskipun aku tahu ini aku terbata-bata juga karena emang kamu sendiri juga ragu-ragu gitu bahwa memang ini nggak sih gitu. Tapi dari kartunya ini ngeliatin bahwa kamu menang gitu ke depan, kamu bahagia ke depan, dan memang ini soulmate kamu gitu. A relationship has connection that goes beyond lifetime. Jadi emang hubungan ini talengkang oleh waktu.
Tuh kan lagu-lagunya kayaknya oke banget deh. Emang lagu untuk kalian sih ini kayaknya. Memang percaya aja gitu. Percaya kalau memang ini yang terbaik untukmu. Ada angka 27, 45, 12 di sini. Percaya bahwa nih, ini udah diatur oleh semesta di sini. Makanya punya jawabannya cuma percaya. Dan lihat sisi terangnya gitu. Kasih dia support juga. Bahwa kedepannya juga akan indah gitu. Oke, aku langsung lanjut ke The Hidden Truth Oracle. Di sini aku pakai The Hidden Truth Oracle, nanti isinya kayak I love you, the timing just wasn't right, gitu-gitu. Apa sih yang sebenarnya pengen dia sampaikan ke kamu sebenarnya tuh, ya kan? Ini kalian masih jalani PDKT, masih pendekatan gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang pengen dia sampaikan ke kamu? Oke? Berdoa dulu. Oke, aku mulai ya. Apa yang sebenarnya pengen dia sampaikan ke kamu? Sebenarnya kamu juga pengen hatimu juga ringan ya. Whoop. I'm becoming a better person, okay? Dia menjadi lebih baik kok sama kamu. Dia pengen lebih baik kok sama kamu. Kalian bareng-bareng juga kan, bahagia bareng-bareng, kalian udah sempat ngobrolin itu. Jadi percayalah. Right, aku tarik yang ini ya. You and I were too young, okay? You and I were too young, maybe because karena dia masih merasa not better gitu. Jadi apa ya, masih, kalau aku rasa sih memang orangnya memang sebenarnya tuh optimis gitu, bareng sama kamu tuh happy dan bahagia gitu, dan berhasil gitu ke depannya. Tapi memang buat sekarang mungkin rasanya apa ya, memang masih banyak menimbang-nimbang dan kontemplatif. Itu pas banget juga di tengah kan ini ceritanya. Dan mungkin dari kamu juga being a better person juga pada akhirnya gitu di sini, jadi lebih mekar, jadi lebih ringan. Yang tadinya memang berat banget dan kamu dibawa dan ketemu dia juga pas lagi di alam yang bebas, freeing, yang bikin kamu lega gitu, sama temen-temen happy gitu. Apa yang pengen dia sampaikan ke kamu? Sebenarnya kamu juga udah tahu siapa yang pengen dia sampaikan ke kamu kan? Ini kayak memang ini itu emang kamunya yang pengen I can't stop thinking about you gitu. Emang ini kamu tuh memang lagi apa ya, abstain aja dari segala hal yang terjadi gitu. Tapi memang jawabannya memang I can't stop thinking about you. Dia nggak bisa berhenti mikirin kamu. Dia pengen yang terbaik soalnya buat kamu. Uts, ini yang ini. I love you unconditionally. Wah, kayak nyes banget di hati asli. Dia sayang sama kamu, cinta sama kamu tanpa syarat. Emang dia menerima kamu apa adanya dan rasanya terharu. Asli terharu banget. Mungkin karena dia tahu segala hal yang sudah kamu lewati kan. I love you again. I love you, and I love you too. Dia sayang banget sama kamu asli. Yang mengubah dia. I want to be more than friends. Ya mungkin ini juga, kontemplasi ini juga kamu pengen melihat apakah ini yang terbaik untukmu gitu, dan kalian masih berteman sekarang gitu. Jadi sebenarnya dia pengen lebih daripada teman gitu. Dia lagi sedang membuktikan sebenarnya sekarang tuh, karena dia cinta sama kamu tanpa syarat, dia suka sama kamu, dia sayang sama kamu. Dan kamu juga memang, kalian berdua pengen yang terbaik, pengen bahagia ke depan. Meskipun kamu sekarang tuh lagi abstain, lagi nggak mau kasih apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun kamu harus suportif ya gitu. Dia saling ya di sini kan juga, bukan cuma satu, kalian berdua kan. The bottom of the decknya ada
I wish I have treated you better. Oh, iya sih, di sini memang dia benar-benar ngelakuin yang terbaik buat kamu sih. Dia berusaha buat nyenengin kamu, dia memang membuktikan gitu, pengen membuktikan bahwa ini PDKT memang pengen terus jadi serius gitu, bahagia ke depan gitu sih. Ada yang lagi pengen disampaikan? Iya sih, sebenarnya oracle-nya nih yang semesta pengen sampaikan kamu. Udah percaya aja gitu, percaya bahwa ini yang terbaik untukmu gitu. Kok aku jadi yang aku yang terharu gitu di sini gitu sih. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Udah. Oke, terima kasih atas stay-nya kalian di sini, hadirnya kalian di sini. Terima kasih yang udah nontonnya sampai akhir. Jangan lupa lihat readingan lainnya juga. Aku bakal upload beberapa readingan nanti depan gitu. Dan ini aku masih baru. Doakan, doakan semoga berjalan lancar dan dimudahkan segalanya. Untukku dan untukmu juga, oke? See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Hai. Di sini aku mau ngejelasin nih buat kalian yang pilih Six of Swords di sini. Ini aku pakai deck Vice Versa Tarot. Tada, di sini Vice Versa. Jadi Vice Versa sendiri itu kan maksudnya bolak-balik. Di sini ada yang versi ini, ada juga yang versi ini. Jadi Six of Swords di sini buat kalian pilih ini, kalian bukan cuman kebetulan, di sini ada maksudnya juga buat kalian yang pilih ini, terutama tema ini kan tema gimana sih hubungan kalian selanjutnya buat kalian yang lagi PDKT gitu. Apa sih sebenarnya maksud dari Six of Swords di sini gitu? Semua kartu nggak ada yang nggak bagus ya, maksudnya punya maknanya sendiri-sendiri dan punya maksudnya sendiri-sendiri. Dan buat kalian yang pilih ini memang bukan suatu kebetulan di sini gitu. Kan kalau di Vice Versa Tarot, kalau yang di deck biasanya memang aku jelasin dulu. Biasanya kan di sini kan ya kayak gini bentukannya, gambarnya. Kalau di Vice Versa ini ada versi kebaliknya juga. Nah, buat kalian yang memilih ini bukan suatu kebetulan. Artinya di sini tuh memang kamu sebenarnya tuh nggak tahu kamu tuh mau kemana ke depannya. Pas kamu milih ini tuh memang pada akhirnya ya udah deh. Ini kan dia ceweknya bawa cup ya di sini. Dia bawa cup, ada pedangnya juga, dan ini ada yang nganterin juga gitu. Di sini juga sama. Jadi kalian pergi, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Kalian nggak tahu apa-apa di depan, nggak jelas gitu, belum ada yang jelas di depan. Tapi sesuatu yang bagus gitu, karena meskipun kamu sebenarnya sama momen itu nggak tahu gimana gitu, sebenarnya tuh nggak tahu kenapa, dan kalian memilih untuk pergi. Dan apa ya, meskipun kamu juga rasa kayak ini kayaknya nggak baik-baik aja deh untuk pergi, tapi ya nggak apa-apa, coba diterima dulu sambil kalian bawa cupsnya, kalian bawa harapan di sini, kalian bawa perasaan kalian di sini. Kalian bawa cinta di sini untuk kalian pergi gitu. Nggak apa-apa, bawa itu dekat-dekat dan lekat-lekat pada kalian, dan apa ya, nggak akan gagal kok ke depan gitu, percayalah, karena kamu tulus kok cinta, kamu tulus kok menjalani ini. Meskipun kamu pergi, kamu nggak tahu ini kemana, atau mungkin memang hubungan ini kalian nggak tahu ini kemana gitu, tapi kalian dilandasi dengan bawa cawan di sini, bawa cups, bawa bawa cups di sini. Meskipun ini Six of Swords ya, dia artinya adalah dengan kenyataan bahwa ini memang harus go gitu, harus pergi, harus jalan lagi ke depan gitu. Bukan yang versi ini ya, ini versi kayak dia lebih ke apa namanya, dia tuh lebih ke at least ini kemana kamu pergi tuh kamu mencari healing gitu, kamu pergi untuk
penyembuhan diri gitu. Kamu mencari ketenangan gitu. Tanpa ngomong apa-apa, tanpa statement, kamu tenang pergi gitu. Tapi kan kalau ini kan dia memang kamu membawa cinta di sini, kamu membawa cups di sini, kamu membawa harapan, cinta di sini. Dengan kamu pergi, dengan kenyataan-kenyataan ini, kamu pergi naik kapal dan kamu membawa sesuatu yang apa ya? Yang jelas kamu tahu ini tulus gitu. Dan kamu pergi. Atau memang menjalani ini nggak apa-apa gitu. Jalanin aja. Dan bawa itu erat-erat, lekat-lekat pada dirimu gitu. Si cups ini tuh. Meskipun situasinya berat, kamu nggak tahu, kayak ini kan Rocks kan, dia baru keluar dari gua lah istilahnya gitu. Dia baru keluar, dia memberanikan diri, membawa semua kenyataan di sini, membawa harapan yang tulus gitu ke entah kemana gitu. Dia setidaknya percaya ini nggak akan gagal gitu dengan melalui ini gitu sih. Jadi nggak kebetulan kalian pilih ini, mungkin kalian lagi ada di titik dimana kalian ya udah jalanin aja dulu, atau ya udah aku mencoba untuk let go aja, meskipun ini aku punya perasaan yang aku tahu ini tulus gitu, tapi aku memilih untuk aku go aja gitu. Oke, langsung aja ke ini kali ya bacaannya. Aku pakai vice versa, tadi udah sempat cerita kan ya. Sebelum aku mulai, aku berdoa dulu. Semoga dilancarkan dan dimudahkan segalanya dalam readingan ini. Diringankan segala hal yang sesak ada dalam dada dan pikiran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini nggak ada penghakiman apa-apa ya, mau kalian agama apapun diterima, karena ini kan pembacaan seru aja buat kalian. Jadi buat kalian yang bingung, buat kalian yang pengen keringanan, pembacaan yang ringan buat kedepannya, ini bacaan buat kalian. Oke? Aku mulai. Kebetulan aku tuh baru di sini, jadi doakan aku sebagai pembaca tarot baru ini untuk memulai segalanya dengan mudah, dilancarkan segalanya. Ini juga apa ya, penghasilanku juga di sini gitu. Jadi doakan ya teman-teman. Siapa tahu ada yang mau personal reading, boleh banget, nanti kontak aku. Ada Instagramnya juga, The Black Cat Tarot, The Black Cat Tarot. Buat yang Indonesia, sebenarnya aku pengen versi bahasa Inggris juga sebenarnya di sini, tapi ini aku khususkan untuk teman-teman Indonesia aku dulu. Teman-teman sebenarnya bahasa Inggris juga asik ya sebenarnya, dan nanti aku juga pengen coba pakai banyak tarot. Ini aku masih pakai tarot ini karena kan awal mula juga ya, aku pengen belajar percaya dulu bahwa ini, aku tuh dari dulu udah pengen banget bikin baca tarot gini gitu, tapi aku masih belum pede. Dan ini mungkin kah itu sih sebenarnya aku baca ini juga apa ya, lucu aja sih. Maksudnya kita teman-teman baru di sini, teman-teman baru di sini gitu. Aku pakai HP dan pakai stand. Tadi aku mau ngomong apa? Oh iya, aku ngerasain kayak emang apa ya, ringan aja. Aku ngelihat itu juga ya udah, take it slow and go on gitu. Kayak aku tadi ngelihat energi di Six of Swords tadi gitu. Oke, aku mulai ya. Jadi pertama aku kasih tahu dulu, di sini ada the past, present, and future. The past di sini nyeritain tentang kenapa pada akhirnya kalian bertemu, terutama yang lagi PDKT ini. Kenapa sih kalian akhirnya ketemu? Kenapa sih kalian akhirnya kenapa sih kalian pada akhirnya tuh, apa sih yang harus kalian pelajarin gitu? Kenapa akhirnya kalian bertemu tuh, kenapa sih gitu? Aku mulai dulu ya, stopwatchnya. Oke, mulai. Ada past di sini, kenapa kalian bertemu? Terus ada nanti di atas jawabannya, di bawah penjelasannya. Terus nanti ada di tengah
present tuh saat ini kalian tuh sedang gimana sih situasinya gitu, apa yang kalian rasain, apa yang kalian situasinya saat ini, kalian berdua tuh seperti apa di tengah. Nanti di sini, nanti di paling kanan ada future, depannya kalian nanti seperti apa yang terjadi di depan ini akan ada di sini. Terus nanti the back of the deck juga ada di sini buat ngejelasin sebenarnya dasar ini tuh apa sih gitu. Oke? Aku mulai ya. The past dulu. Apa sih sebenarnya yang bikin kalian ketemu tuh? Kenapa sih kalian bertemu PDKT? Kenapa sih? Ini kayaknya mau keluar ini. Oke. Hello, the Queen of Swords. Oke. Boleh minta penjelasan the Queen of Swords? Boleh minta penjelasan the Queen of Swords? Tadi, oops. Apa ini? The Four of Pentacles. Oke. Boleh lanjut. Aku lanjutin langsung aja ya. Di sini. Buat saat ini, hubungan kalian seperti apa? Buat saat ini, hubungan kalian seperti apa? Oops. Aku ambil ini. The Moon. Mau keluar nggak? Oke. Sorry. Aku ulangi aja ya. Hubungan kalian sekarang, buat jelasin the Moon. Boleh dibantu. Oke, the Hangman. Buat hubungan kedepannya gimana sih sebenarnya hubungan kedepan ini? Kenapa ini? Gimana kedepannya? Oke. The Queen of Cups. Kalau kalian kayaknya memang the Queen ya. Di sini memang banyak, aku ngerasain Queen banget ya di sini. Queen. Ratu di sini banyak, memang apa ya? Asik sih orangnya, asik dan banyak disegani. Aku rasa ya. Dan oke, Eight of Swords. Lalu ada belakangnya King of Swords. Wow, ada Queen and Kings, meskipun berbeda. Ini bottom of the deck. Oke. Sampai bentar ya. Aku rasain dulu. Oke, yang aku rasain, bentar. Yang aku rasain, memang kenapa pada akhirnya kalian bertemu, memang kamu memang lihat, kayak tadi aku sempat cerita sih, kalian memang dipandang sebagai ratu di sini, memang apa ya, disegani lah dengan ketangkasan kalian, maksudnya dengan the way you talk, kalian bicara, kenyataan yang kalian bawa, kalian sosok yang kuat, sosok yang tangguh, sosok yang disegani lah kalau aku bisa bilang, karena di sini the Queen, kalian memang membawa para prajurit di sini the Queen untuk bisa melihat kenyataan gitu sih. Tuh artinya belakangnya kayak ini ya, GOT. Apa sih namanya, GOT, itulah, aku lupa. Itu kalian memang disegani, membawa kenyataan, membawa truth di sini. You bring the truth ke orang-orang yang kamu temuin di sini. Memang apa ya, bentar ya, aku sambil cek juga. Halo, balik lagi. Tadi habis ada adzan maghrib, karena dekat rumahku banyak masjid di sini, jadi kedengeran, nanti takutnya mengganggu juga. Ini aku udah pakai earphone juga. Tadi lanjut di the Queen of Swords ya di sini gitu. The Queen of Swords di sini juga ngelambangin tadi, kalian banyak disegani dengan kekuatan yang kalian bawa di sini gitu, dengan kebenaran yang kalian bawa. Kalian berada di tahta ini juga layak sangat untuk dihargain gitu, karena kekuatan yang kalian bawa juga ngebawa orang-orang juga
lebih baik gitu ke depannya gitu. Dan kalian bertemu dengan Four of Pentacles di sini. Meskipun aku membacanya ini sebenarnya the past ya. Kalian kenapa sih bertemu gitu? Sebenarnya memang kalau dilihat memang bertemu dengan karena kestabilan yang sama gitu menurut aku ya. Karena ini kan sama-sama duduk ya ceritanya. Ada the Queen of Swords dan juga ada Four of Pentacles di sini gitu. Kalau aku lihat ini memang penjelasan untuk memperkuat penjelasan yang di atas gitu. Kalian bertemu sama-sama dengan stabil, kestabilan yang sama. Kalian udah punya material yang cukup untuk di sini gitu. Meskipun ini kalau ini The Wizards-nya memang dia naruh obornya ya. Jadi melambangkan sebenarnya kan melewati perjalanan kan pasti harus bawa obor gitu. Tapi ini dia kayak meletakkannya, oh ya udah deh gitu. Kayak nggak mau lanjut perjalanan, kayak ya udah gue duduk di tahta ini dengan cukup gitu. Tapi sebenarnya kalau Four of Swords Four of Pentacles sendiri itu di sini ngasih tahu kalau memang ini tuh kalau diambil satu dia akan ngomel-ngomel gitu, agak pelit ya sebenarnya orang di Four of Pentacles ini. Memang apa ya, kayak ya udah maunya segitu aja, cukup segitu aja gitu. Kalau aku lihat memang pas banget kalian di tahta yang sama, duduk bersama di sini gitu. Kalian bisa bertemu saat di tempat-tempat yang tenang atau tempat-tempat yang kaku tuh dalam artian mungkin dalam bisnis atau dalam sesuatu pekerjaan, atau mungkin memang membutuhkan sesuatu yang serius atau mungkin meeting gitu. Karena sama-sama duduk, sama-sama ayo maunya kayak gimana gitu. Kalau aku sih lihat ya kayak gitu ya. Dan memang kayaknya memang kalian bertemu dengan tenang gitu di sini. Dan ini ada the clouds dan ada sini kayak memang kalian bertemu lewat media sosial deh kayaknya ya. Media sosial bisa juga, atau mungkin kalian taunya dari sosial media, atau memang sesuatu yang ketemu ini buat sebagian orang, nggak semuanya sih sebenarnya. Tapi memang ya kestabilan yang sama aja menurut aku gitu di sini. Aku lagi ngecekin. Oke, ngecek. Gitu sih kalau aku lihat di sini. Kalian dulu bertemunya memang sama-sama stabil kalau aku lihat gitu. Di saat ini juga the moon, ada the moon di sini dengan dua dua bangunan yang masih utuh gitu. Kalian sama-sama utuh di sini, tapi coba kita lihat dengan ada topeng di sini, ada juga dua anjing yang merah dan putih, dan juga ada kepiting di sini. Kalian tuh lagi diminta untuk membaca ulang lagi intuisi kalian, apakah ini benar untukmu gitu, ataukah ini memang worth your time, worth your life to be with gitu. Meskipun sebenarnya semuanya pengalaman aja, cuman kalian memang suruh balik lagi untuk melihat, merefleksikan ulang apakah ini yang tepat untukmu gitu. Karena di sebelahnya, ini ada cewek yang lagi ini, terus dia bangunannya udah runtuh, dan untuk memilih mana yang, apakah ini dua pilihan ini, apakah kalian mau melihat dengan logika apa dengan hati, atau memang akhirnya ditunjuk ke bulan yang lagi gerhana ini gitu kan. Kalau ini gitu, terus ini ada the North Star juga kayak suruh kontemplasi gitu ke demonnya. Kalau yang ini kan memang pada akhirnya ditunjukkan untuk mempercayai intuisi kalian lagi. Kalian disuruh untuk diminta balik lagi ke inner self lagi di dalam diri kalian. Apakah, coba pertanyakan dalam diri kalian, apakah ini betul adanya yang kalian butuhkan gitu. Karena diperkuat lagi sama the Hangman di sini gitu. Kalian lagi ngelihat perspektif lain gitu. Kalian lagi ini digantung, dibalikin gantungannya gitu. Terus dengan rasa stabil, dengan rasa tenang, kalian juga melihat situasi gitu. Di sini situasinya juga lagi cerah, banyak ini gitu. Kalian lihat gitu. Soalnya kalau di belakangnya memang dia pada akhirnya pengen melihat segala sesuatu itu apakah manipulasi atau memang pakai topeng atau segala sesuatu yang menyakitkan gitu. Dan ini pertanyaan pada teman gitu, melihat perspektif lain lewat teman. Kalau ini kan memang pada akhirnya kalian sendiri
melihat perspektif itu dari sudut pandang yang lain gitu. Kalau ini untuk lihat intuisi ke dalam, dan pada akhirnya diperjelas juga sama The Hangman di sini gitu. Jadi kalau untuk saat ini hubungan kalian menurut aku coba dipikirkan ulang, ditanyakan kembali kepada diri kalian, apakah benar ini yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan saat ini gitu. Meskipun kalian berdua sama-sama stabil gitu, tapi apakah ini yang terbaik untukmu gitu, yang tepat untukmu gitu, untuk direfleksikan kembali kepada dirimu gitu. Untuk saat ini seperti itu. Kalau untuk yang ke depan emang pada akhirnya diperkuat lagi sama The Queen of Cups di sini, karena kayak tadi kan udah dibaca tadi di depan The Six of Swords, terus kelihatan si ceweknya tuh kan bawa cups ya di situ. Ini The Queen of Cups, kamunya meskipun gendernya nggak tahu ya, entah cowok entah cewek gitu, tapi sekalian sendiri sebenarnya sangat-sangat membawa cinta dan apa ya, perasaan yang lebih gitu untuk apapun yang ada di depan gitu. Karena di tahta ini juga kan kayak tadi aku bilang, ini kalian udah pantas apa ya, tidak semudah ini gitu buat di sini. Diperjelas dengan banyaknya shell di sini, banyaknya karang-karang di sini, kalian sudah lama membangun ini gitu. Nah, ada juga crane di sini. Karena diperjelas juga sama Eight of Swords di sini, kenyataan bahwa kalau Eight of Swords aslinya kan gini, jadi tutup matanya, kayak ikatannya juga kuat dan dia kayak nggak mau lihat kenyataan gitu. Tapi kalau kalian tuh mau melihat kenyataannya gitu, kalian mau melihat kok kenyataannya bahwa ini memang aku pengen lihat ini kenyataannya, memang aslinya juga pikiran-pikiran ini tidak membantuku sama sekali gitu. Apa ya istilahnya, kalian tuh lagi di tahap ini kan sekarang kan, kontemplasi gitu, dan terus dikasih ini juga kayak kalian sadar betul kalian di titik ini juga tidak mudah gitu, kestabilan ini tidak mudah gitu. Dan di sini juga ada elang di sini, kalian juga pengen lihat bebas ini, di luar ini memang ada nyatanya seperti ini gitu, dan kalian nggak mau menjebak diri kalian bisa keluar kok dari ini kan. Ini nggak, talinya nggak di apa ya, nggak seperti ini kan, dia kayak ketat banget kan di sini, si talinya kayak erat banget, tapi di sini enggak kok, kalian bisa keluar dengan pedang yang kalian bawa sendiri padahal gitu. Karena yang kalian butuhkan sebenarnya ini King of Swords di sini gitu. Ya ya pasti dong gitu, The Queen of Swords pasti barengannya sama The King of Swords gitu. Kalian tahu ada orang ini di depan, bukan Four of Pentacles gitu. Kalian tahu ini ada The King of Swords bersama elangnya juga tuh, elang dia juga. Kamu sudah melihat itu, tanda-tanda itu. Kamu cuma bisa percaya di depan ada The King of Swords gitu. Dengan duduk di tahta kalian tahu itu. Bukan menunggu, tapi istilahnya kalian mending menggunakan waktu untuk hal-hal yang lain daripada kalian harus dengan PDKT ini gitu sih. Meskipun kamu tahu itu menyakitkan ya, kenyataan yang menyakitkan, tapi mana ada sih kenyataan yang tidak menyakitkan gitu, istilahnya seperti itu. Meskipun nggak semuanya menyakitkan ya, tapi kenyataan pasti akan menyakitkan gitu. Tinggal gimana kita melihatnya kan gitu, tinggal gimana kita menerimanya kan gitu sih. Ini ada The King of Swords di sini kok gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya tenang aja, kamu tahu kamu tenang, kamu tahu kamu berkontemplasi juga di sini. Kamu lihat perspektif lain juga, dari sudut pandang lain. Apakah ini apa ya, apa yang kalian bawa sama ini kan juga udah kokoh kuat gitu. Kalian nggak mau nambah-nambahin pikiran. Mau ini orangnya apa bukan, kayak pada akhirnya pikiran ini nggak mau menjebak kalian. Duduk di takhta ini sangat berat gitu, sangat-sangat penuh effort di sini, sampai banyak mimpi-mimpi yang kalian bawa juga gitu. Pada akhirnya kalian memilih untuk
meninggalkan pikiran-pikiran itu, atau mungkin hubungan ini itu pilihan kalian gitu. Kalian tahu betul ini pilihan kalian, dan kalian sebenarnya pengen tenang aja gitu. Dengan mendengarkan pembacaan ini juga kan sebenarnya kalian pengen tenang juga, bahwa kalian percaya sebenarnya ada ini di depan, dan memang ada kok gitu. Jangan sampai ini menjebak kalian aja. Kalian udah lihat elangnya di sini nih, ada elangnya di sini. Jadi percayalah bahwa segalanya akan baik-baik saja. Gitu sih. Gitu. Oke, ada lagi? Udah sih sebenarnya. Kita lanjut ke oracle. Aku di sini pakai oracle Whispers of Love di sini ya. Jadi pesan cinta apa yang pengen semesta sampaikan kepadamu untuk kamu bisa melewati segala hal, kebingungan. Sebenarnya ya kebingungan lah kalau aku bisa bilang. Kamu sebenarnya sudah tidak bingung, tapi kamu butuh diyakinkan bahwa ini nggak mau kamu terjebak dalam ini gitu, karena kamu sudah banyak bawa harapan, bawa cinta di sini. Jadi kamu pengen menstabilkan itu aja gitu. Itu sih. Apa pesan semesta untukmu? Aku berdoa dulu. Oke, aku shuffle. Pesan semesta apa untukmu tentang cinta ini, tentang hubungan ini yang lagi PDKT? Karena aku rasa kamu juga nggak terlalu membawa ini, bukan nggak serius, bahwa kamu memang sebenarnya melihat segalanya juga serius, tapi lebih ke apa, untuk di saat kamu sekarang aku bisa bilang berat gitu. Jadi mending kamu memilih untuk memikirkan hal lain atau menggunakan manfaat yang lain daripada harus nimbang-nimbang di bagian ini gitu. Ada lagi? Nanti aku buka ya. Ini aku shuffle dulu. Kita ambil dua aja nih. Sama ini back of the deck-nya. Slow down, pause and allow things to unfold tuh. Di sini kamu suruh tenang aja. Memang kamu sudah tenang sebenarnya. Kamu duduk di tahta yang tinggi gitu. Kamu sudah apa ya? Banyak melalui hal-hal lah yang kamu kayaknya perlu tenang aja di sini gitu. Ada twin flame di sini juga. Ada juga dua orang. Meskipun apapun itu, tapi kayaknya kamu ini kan ada di dalam pikiranmu. Kamu tahu ini benar adanya gitu. Daripada kamu beban-bebanin pikiran itu, mending kamu tenangin diri kamu, balik lagi ke diri kamu gitu. Dengan tenang. Kamu gak perlu buru-buru kok segalanya gitu. Aku tahu untuk di titik ini berat, tapi gak semuanya harus buru-buru. Tenang aja, semuanya bakal dikasih yang terbaik untukmu, bakal dibukain kenyataan untukmu gitu. Ada itu, Lalu pesan semesta lainnya adalah physical touch. A tender touch can mean so much. Gitu. Mungkin karena pertemuan ini juga karena kalian sama-sama stabil, jadi pas kalian bertemu di dunia ini, material things ini, kalian ada keterikatan gitu pada akhirnya. Makanya kayak ya mungkin lamaan jomblo mungkin ya, atau mungkin udah lama nggak bertemu orang kali ya, jadi pada akhirnya kayak he touch nih, atau memang pada akhirnya kayak aku udah lama nggak merasakan ini gitu. Jadi yang kalian tahu rasanya kayak it means so much to me, kayak ini banyak maknanya untukku gitu, kamu berarti deh gitu. Gitu sih aku rasa sih gitu ya. Dan juga appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi memang ini memang journey aja sih kalau aku lihat, memang bukan sesuatu hal yang untuk diseriusin, karena kalian tahu worth kalian tuh untuk orang yang seperti apa. Jadi mumpung kalian kalau aku bisa bilang ini pemanis ya, dan memang nggak apa ya udah di enjoy aja, tapi jangan terlalu larut ke dalamnya, karena kamu tahu appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi percaya aja bahwa di depan kamu bakal ketemu King of Swords gitu.
meskipun ini pertemuannya juga hangat dan memberi kesan gitu, tapi kamu diminta buat slow down aja, tenang, pelan-pelan aja, dan hargain segala hal yang terjadi, yang sedang dibukakan gitu sih. Langsung lanjut aja ke The Hidden Truth Oracle, oke? Di sini aku pakai The Hidden Truth, terus mungkin ada yang pengen dia sampaikan ke kamu, mungkin di sini ada yang pengen dia sampaikan ke kamu. Aku coba bantu lewat The Hidden Truth Oracle di sini. Aku berdoa bentar. Oke, aku sebutin dulu, tadi ada 47, 33, dan 9. The King, the Queen, 8, 7. Ini aku bingung bacanya berapa, ada 4 juga itu sih. 10, 15, 18. Ini 18. Oke, itu sih. Dan gunain ini sih, kata-katamu. Kamu sangat bertalenta di kata-kata kamu, karena ini ada kerang, jadi kayak gitu. Sorry, aku intermezzo. Oke, lanjut ya, kita masuk ke apa yang pengen dia sampaikan sih ke kamu. Apa sih yang pengen dia sampaikan ke kamu? We need to let each other go. Oke. Dia tahu loh. Mungkin ini hanya pemanis dan sesaat. Ya, namanya juga kehidupan ya. People come and go. I feel you even though we are apart. Yes. Emang kalian lagi tidak bersama? Yang aku lihat sih belum ya. Cuman kayaknya udah ya. Dengan tadi kamu ambil Six of Swords, emang sepertinya kamu udah, you have been apart. Oke, aku ambil yang ini. I hate who I am for you. That's why kamu harus masuk ke dalam the moon, fase bulanmu. Kamu perlu mempercayai intuisimu lagi. Dia belum sepenuhnya jujur sama kamu. Ini aja. You don't know how hard it was to let you go. Of course, because you are the queen. Ya, pasti karena kamu ratunya di sini. Kayak tadi aku sempat bilang bahwa kalau ada sesuatu yang lepas darinya, dia tuh sulit untuk, ya kayak akan ngomel-ngomel lah, akan gak terima. Ini, dan aku ambil aja ini sama ini, back of the deck. I'll wait for a sign from you. Oke. Mungkin karena kalian lagi ada di fase the moon dan the hangman, jadi mungkin dia lagi nungguin tanda dari kamu, apakah kamu mau dengan dia. I replay our conversation over and over. Oke. Dari tadi physical touch tuh memang ada, it means so much, kayak memang you mean so much to him, to her, or to whoever it is. Memang kamu sangat-sangat berarti buat dia gitu. Dia dalam hidupmu, meskipun pada sejujurnya memang dia the Four of Pentacles tuh menceritakan tentang kalau memang ya dia suka mengontrol sesuatu sih gitu. Jadi memang adanya kamu memang memberi banyak makna buat dia, memberi banyak kehidupan di dalam dia gitu. I'm afraid to contact you. Yeah, because you are the queen. Tuh, kamu percaya kamu akan mendapat the king di sini gitu. Itu sih. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya memang yang terakhir ini kesimpulannya adalah memang pada akhirnya kamu kembalilah pada dirimu yang kamu tahu kamu sudah benar, kamu lewati ini. Kamu membawa sebuah harapan dan cinta juga untuk pergi meninggalkan ini gitu. Jadi tenang aja, pelan-pelan aja.
pelan-pelan aja. Dan apa ya, it means so much to you too sebenarnya ini tuh. Appreciate aja, terima aja bahwa memang people come and go kan. Jadi tenangin diri kamu, jangan terjebak dalam ethos words, jangan terjebak dalam belenggu pikiran ini gitu. Kamu tahu the truth kamu karena kamu sudah membawa banyak harapan di sini untuk duduk di sini gitu, untuk menjadi di kehidupan sekarang gitu. Jadi tenang aja, semuanya akan baik-baik saja gitu. Kamu udah benar untuk pergi meninggalkan ini gitu. Yang pada akhirnya gitu, maksudnya tidak dilanjut ke serius, hal yang serius gitu. Gitu sih dari aku. Terima kasih sudah stay tune on my video, sudah terus ada di sini di video aku, di video pembacaan tarot ini. Terima kasih banyak buat waktunya yang kalian luangin di sini. Terima kasih banyak. Semoga kalian terus terang dan ringan ke depannya, untuk perjalanan ke depannya. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih. Bye-bye. Hai, di sini aku mau jelasin buat kalian yang milih The Wheel of Fortune. Di sini ada bagian versi ini dan versi ini. Tapi yang versi ini, jadi aku jelasin kenapa kalian pilih ini. Kalian nggak kebetulan buat pilih ini, karena ini pesannya adalah kenapa The Wheel of Fortune kayak gini, karena kita pakai The Vice Versa Tarot, dan juga ada pesan tersendiri untuk deck yang kalian pilih ini. Sebenarnya kenapa The Wheel of Fortune kayak gini, ini tuh di sini ada the Wheel of Fortune sendiri kan sebenarnya artinya adalah perubahan musim lah ya, kita bisa bilang. Dan di sini kenapa bentuknya kayak gini ya, karena ada, kalau di sini ada si Anubis, ada juga Typhoon. Typhoon tuh si ular monsternya, kenapa bentuknya badan, dan juga ada The Sphinx di sini, si yang penjaga yang ngebawa ini nih, ngebawa the wheel-nya. Sebenarnya artinya sendiri tuh adalah sangat positif juga, karena si Anubis ini di sini kepala jagal, kepala anjing ini, dia tuh ngewakilin kecerdasan dan evolusi gitu. Di simbolnya, simbol kehidupan yang lagi naik, lagi banyak pengalaman, banyak belajar, dan juga kesadaran yang lebih tinggi juga. Dan di sini ada Typhoon, ada kepala ular, mewakilin juga ular sebagai hal-hal yang destruktif, manipulatif, dan bukan berarti jahat ya, tapi ini tuh harus dihancurkan gitu, harus apa ya, cuman simbol gitu. Di sini tuh ada simbol yang bahwa roda ini terus berputar dengan ada Sphinx-nya di sini. Sphinx-nya tuh yang penjaga the wheel-nya sendiri, penjaga keseimbangannya, penuh kebijakan, penuh kecerdasan gitu. Jadi artinya sendiri di sini tuh emang kamu tuh diminta untuk apa ya, melihat bahwa hubungan itu tuh memang mungkin perjalanan sebuah journey kamu gitu, sebuah proses kamu berkehidupan gitu. Di sini tuh ngeliatin ini nasib hal yang baik gitu, nasib baik, kerjasama yang baik gitu untuk yang ada di depannya gitu. Jadi kamu suruh dilihat untuk melihat apa sih yang ada di depannya, ke depan gitu, untuk dijalanin, tapi juga sambil mengamati, observasi apakah proses yang dilaluin ini tuh oke nggak sih gitu sih. Jadi belajar kan, tadi si Anubis kan lebih ke dia pintar dengan kecerdasannya, dan juga si Typhoon dengan kekejamannya dan segala macam. Meskipun ini tuh sebenarnya simbol, bukan sebagai dualitas ya, tapi memang segala kan roda berputar ya, ada di atas, ada di bawah gitu. Jadi gak usah bingung dengan hubungan yang sedang dijalani sekarang, karena emang ini proses aja gitu. Dengan kamu menjalani ini, kamu berproses, kamu belajar dengan keseimbangan gitu, berproses gitu sih intinya. Apakah kamu bisa berproses ke depannya gitu, dan meninggalkan yang lama gitu, dan belajar ke depannya sama hubungan ini. Apakah kamu bisa belajar gitu, apakah kamu bisa
berproses dengan kehidupan ini gitu. Bahwa kan sebenarnya kayak the wheel kan, ini kan roda yang berputar gitu, semuanya pasti ada di atas, ada di bawah gitu. Apakah kamu bisa mempelajari itu gitu, dan meninggalkan hal-hal yang nggak baik buat kamu gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini gitu. Jadi aku langsung lanjut aja kali ya ke tarotnya. Ntar aku mulai dulu. Oke, aku masuk ke tarotnya ya. Di sini aku pakai Vice Versa Tarot, dan aku jelasin dulu buat nanti yang di sini ada past, present, and future. Nanti ada the back of the deck-nya di sini. Jadi past-nya tuh kita akan cari tahu kenapa sih kalian pada akhirnya ketemu di sini gitu. Kenapa kalian dipertemukan? Nanti ada yang di tengah, untuk masa saat ini sebenarnya apa sih yang lagi terjadi sekarang tuh gitu. Sebenarnya sekarang tuh lagi terjadi apa gitu. Dan juga nanti ada di depan di sini, di paling kanan ada the future. Kedepannya tuh sebenarnya harus seperti apa gitu. Nanti ada bottom of the deck-nya, itu ngeliatin kalian sebenarnya dasarnya adalah seperti itu gitu. Itu sih. Kita langsung lanjut aja ke the past-nya, kenapa kalian bertemu. Sebelum itu berdoa dulu. Oke, aku coba buat shuffle di sini. Coba shuffle dulu. Tapi yang aku tadi rasain memang sebenarnya itu awal yang baru ya. Dari the wheel juga kan sebenarnya awal permulaan yang baru gitu, dari segala yang sudah berproses. Tapi apakah kamu bisa menjalani proses ini gitu? Berhubungan dengan dia, berhubungan dengan PDKT ini, pendekatan ini kan masih pendekatan ya ceritanya gitu. Apakah ini bisa dibawa serius atau memang gimana gitu. Mungkin banyak kebingungan juga gitu. Tapi ini permulaan yang bagus sebenarnya. Permulaan yang bagus. Wow. Sorry kalau memang lagi banyak bising di sini karena memang aku tinggal di tempat yang agak ini juga banyak noise di sini. Anggap aja white noise ya di sini. Gitu, aku coba shuffle sekali lagi. Di sini aku pakai Vice Versa Tarot. Aku lagi coba juga pakai tarot lainnya juga. Nanti ada Oracle juga, dan ada juga The Hidden Truth Oracle juga buat apa sih yang mau disampaikan sebenarnya dari pasangan kalian yang lagi kalian deketin tuh, mau sampein apa gitu. Oke, udah shuffle-nya, aku coba shuffle ya sekarang. Untuk the past-nya, sebenarnya kalian tuh kenapa sih ketemu gitu? Kenapa sih harus dipertemukan kalian tuh? Oke. The Page of Wands. Oke, lalu boleh dijelasin dengan Page of Wands di sini kenapa kalian bertemu? Kenapa kalian bertemu sih gitu? Anggap aja ini readingan untuk have fun aja ya, buat ngisi hari-hari kalian. Pengen tahu, pengen biar lebih ringan, tenang gitu. Pengen tahu apa sih sebenarnya, kepo gitu. Ini mau keluar. Oke. The Page of Cups. Oke. Kita lanjut aja langsung ke the present. Sebenarnya apa yang saat ini dijalanin sih sebenarnya dari hubungan kalian tuh, sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? Apa yang sedang terjadi saat ini dengan hubungan kalian? Oke, aku ambil yang atas. Ada Eight of Cups. Apa sih yang terjadi di hubungan kalian sekarang? Oops. Sorry, aku ambil yang ini ya. Four of Cups. Oke. Oke. Apa yang terjadi di hubungan kalian ke depan nih? Apa yang terjadi di hubungan kalian ke depan? Apa sih yang terjadi di hubungan kalian ke depannya tuh? Apa yang terjadi di hubungan kalian ke depan? Oke.
Oke. Bagus ya. Ya, apa yang terjadi di hubungan kalian di depan boleh dibantu jelasin. The Ace of Pentacles di sini. Boleh bantu dijelasin the Ace of Pentacles. Oh, sorry. Kita ulangi ya. Boleh bantu jelasin apa yang aku sambil benerin ini. Apa yang terjadi ke depan sambil dijelasin the Ace of Pentacles, oke? Strength, oke, nice, bagus. The bottom of the deck ada the Nine of Pentacles, oke? Udah jelas ya di sini. Memang sambil aku jelasin satu-satu, di sini ada the Page of Wands di sini. The Page of Wands sendiri sebenarnya ngejelasin tentang permulaan yang sangat bergairah ya. Di sini juga cowoknya ganteng ya. Ya mungkin pasangan kalian atau partner kalian yang lagi kalian hadapin di sini, pasangan yang lagi kalian PDKT-in atau yang lagi dekat sama kalian tuh memang passionate banget orangnya gitu, dan emang ganteng juga ya gitu, ganteng atau cantik gitu, sangat-sangat menarik buat kalian gitu. Ini ada belakangnya juga yang kayak gini, tapi kita baca depannya ya, karena kan emang ini kan sebenarnya vice versa tuh, memang dia ada depan dan belakang gitu di sini tuh. Jadi artinya sendiri adalah memang permulaan awal yang bergairah gitu, permulaan yang sangat-sangat bikin kamu semangat juga untuk hidup gitu. Kayak tadi dilihat dari The Wheel of Fortune juga kan, memang sebenarnya permulaan awal kayak season baru ya gitu, musim baru gitu, musim baru di kehidupan kamu sekarang gitu, kayak chapter baru lah di kehidupan kalian yang bikin kalian tuh passionate buat hidup gitu. Segala yang tandusnya jadi apa, bertumbuh gitu, dan kalian kayak semangat gitu. Jadi The Page sendiri kan, Page kan sebenarnya lebih ke ceritanya tentang perawalan kan, perawalan, permulaan awal yang masih belajar gitu, masih belajar. Tadi juga ada Anubis juga ngelambangin bahwa ini tuh lagi belajar, ada 77 di stopwatch aku. Berarti memang ini tuh emang guide awal kamu untuk belajar tentang hubungan ini gitu. Kalian bisa nggak belajar gitu, dan meninggalkan hal-hal yang lama, yang sudah-sudah gitu. Kalian dipertemukan dengan gairah yang baru gitu, permulaan yang baru. Pun juga ada Page of Cups di sini. Ini ngelambangin juga nih memperkuat bahwa awalan yang baru ini juga membawa perasaan yang baru juga di kehidupanmu gitu. Di sini ada ikannya mau masuk gitu, yang lagi masuk, atau memang dia lagi ini. Kita lihat belakang tuh ada ini ya. Kita di sini cuman bahasa ini ya, karena judulnya kenapa kalian bertemu, the past, cerita kalian di belakang tuh kenapa kalian bertemu juga awalnya juga karena kalian lagi emang apa ya, permulaan yang baru aja. Kalian pengen mengawali sesuatu yang baru, dan apa ya, meninggalkan hal-hal yang lama sudah mungkin udah nggak tepat buat kalian gitu di sini gitu. Dan ini permulaan yang baru, permulaan yang bergairah, dan permulaan yang sangat-sangat bikin kalian hidup gitu. Dan juga perasaan yang awal yang sangat hangat gitu, kayak apa, banyak ombak juga di sini di tengah laut, dan juga dia tenang di tengah the Page of Cups gitu. Dia bawa cups gitu, dia membawa perasaan ini dengan awalan yang baik gitu sih kalau aku lihat di kenapa pada akhirnya kalian bertemu. Memang kalian sama-sama belajar di sini, sama-sama mengawali perjalanan ini, belajar bersama. Dan memang kalau dilihat dari ini kayak memang kalian opposite banget ya, kayaknya opposite attraction gitu. Kayak memang ada yang satu sebenarnya bukan opposite, tapi lebih ke karakter kalian tuh berbeda gitu. Yang satu bergairah banget, tapi yang satu tuh perasa banget gitu. Jadi
kalau bertemu tuh kayak seakan-akan kayak ini kayaknya nggak cocok atau gimana, tapi memang pas kalian jalanin kayaknya seru banget gitu, having fun. Kalian apa ya, kayak nemuin keterikatan yang berbeda dengan keterikatan yang lain gitu. Makanya kalian The Wheel of Fortune juga kan ada Anubis, ada juga Typhoon, ada juga The Sphinx-nya di tengah. Memang kayak ini permulaan yang baru yang buat kalian belajar gitu, bahwa banyak juga orang-orang di sini yang berbeda, tapi ternyata aku tertarik ya gitu, membawa apa ya, utuh penuh dalam kehidupan percintaan kalian gitu. Itu sih kalau aku lihat gitu, di awal-awal percintaan kalian tuh kayak gini, kenapa kalian bertemu juga. Oh, atau mungkin juga ini bisa jadi karena the page, sama-sama page itu kan dia mengawali kan belajar gitu. Siapa tahu ini orang-orang yang masih di kuliahan, atau mungkin di apa namanya, anak-anak magang bareng, atau mungkin memang bisa jadi kayak baru masuk kerja terus kalian suka barengan gitu. Bisa jadi orang-orang kayak gitu sih. Ini aku lihat sama-sama belajar gitu, sama-sama punya passionnya masing-masing, tapi dengan approach-nya yang berbeda gitu. Itu yang bikin kalian akhirnya tertarik satu sama lain sih gitu. Ada page of wands, ada the page of cups gitu. Jadi kalian kayak mau ngawal ini juga, kayak mau coba hal baru gitu. Apa sih kalau lagi presentnya, sebenarnya apa kalau presentnya sendiri saat ini tuh kalian sebenarnya lagi apa ya, kayak liatin perasaannya, ngeliatin keadaannya ini sendiri tuh kayak gimana ya. Ini tuh kayak kalian juga bukan bingung, tapi lebih ke ini worth for me or not gitu. Kayak mungkin karena kalian bertemunya juga awal-awal kali ya. Maksudnya awal-awal tuh dalam artian kalian sama-sama belajar di sini gitu. Tapi kalian pas ngelihat ini kayak, aku ngeliat page-nya, ngeliat emosinya, lihat caranya, kenapa kayak tidak terpenuhi sih gitu. Kamu ngerasa kayak gitu sih kalau aku lihat dari kartu ini gitu, kayak kalian ngerasa tidak terpenuhi di personal kalian gitu. Mungkin karena tadi juga berbeda ya, maksudnya berbeda tuh dalam artian approach kalian tuh berbeda loh di sini gitu. Yang satu bergairah, wah, passionately gitu, kayak dengan approach-nya tuh kayak dia fiery gitu. Bisa jadi ini fire sign gitu. Fire sign tuh bisa jadi Leo, Aries, Sagittarius, dan ya 3 itu ya. Iya 3 itu. Ada lagi kah? Aries, Leo, Sagittarius ya. Itu sih. Mungkin dia fire sign deh. Aku rasa memang passionately atau earth sign gitu. Kalau ini pasti yang jelas sih dia antara itu sih, opposite-nya gitu. Pokoknya opposite lah dia. Yang air, yang satu air tuh perasa, terus apa namanya, dia approach sesuatu tuh lewat empati, terus ya perasa lah menurut aku gitu. Meskipun dua-dua ini memang sebenarnya sama-sama belajar gitu menurut aku gitu. Tapi pas lihat di saat ini memang kayaknya apa yang kamu rasa tuh kayaknya kok nggak memenuhi kamu gitu ya. Aku nggak tahu sih, mungkin ini juga komet juga, kayak ada komet juga kan, jadi kayak ini tuh mungkin adalah sesuatu awalan yang baru untuk kamu lihat, dan kamu jadi paham, oh ternyata aku tuh yang kurang di bagian ini gitu. Aku tuh kok bagian ini tidak terpenuhi gitu. Kamu jadi banyak belajar sebenarnya dari hubungan ini gitu. Jadi kamu jadi ngelihat apa ya, meskipun sebenarnya banyak kekecewaan ya kalau aku lihat, karena mungkin juga karena beda cara approach-nya menurut aku gitu. Cara entah kamu yang versi kamu yang perasanya, atau mungkin kamu yang versi passionate-nya, atau kebalikannya gitu. Menurut aku itu yang pada akhirnya kamu jadi menyadari ternyata aku suka kalau dicintai yang seperti ini gitu sih. Jadi kamu jadi tahu kamu ada sesuatu yang kurang gitu menurut aku dalam hubungan ini.
Makanya mungkin kamu juga sambil ngelihat readingan tarot ini juga karena pengen tahu sebenarnya tuh aku gimana sih, cocok nggak sih sama orang ini gitu pas lagi PDKT. Ini mumpung juga lagi PDKT kan ceritanya gitu. Jadi kayak kamu ngerasa, tapi ini harapan yang baik, harapan yang baru apa, awalan yang bagus gitu. Meskipun kamu jadi tahu, oh aku kurangnya ternyata ini gitu. Diperjelas juga dengan Four of Cups di sini. Kan di sini kalau Eight of Wands tuh Eight of Cups di sini juga ada ini, ada juga versi ini. Ini kalau dia udah meninggalkan cupsnya karena dia tahu it's not worth it gitu. Tapi kalau ini kamu melihat, meskipun kamu tahu oh iya ini aku kayak menimbang emang aku tuh kurangnya di sini dan aku kayaknya apa ya, merasa tidak terpenuhi nih di sini gitu. Kamu lihat ini, mempelajarinya gitu. Kayak The Sphinx apa, The Wheel of Fortune tadi kan emang sebenarnya lagi ngasih tahu ini tuh awalan perputaran proses yang baru gitu. Mungkin kamu jadi banyak belajar di situ gitu. Ini juga kamu diperjelas sama Four of Cups di sini. Ada Four of Cups yang ini, ada juga yang ini. Kalau yang ini tuh memang dia lagi apa ya, jangan sampai cups ini kan kamu juga, ini ada yang membawa cups ini, kayaknya aku feeling ini kamu ya, ternyata mungkin ya, feeling aku ini tuh kamu cupsnya memang, maaf kalau memang salah, mungkin bukan juga, mungkin kamu juga wandsnya juga, atau mungkin memang cara approachnya menurut aku memang kamu yang bawa banyak harapan di sini gitu, di dalam hubungan ini gitu. Kamu banyak berharap mungkin di sini, tapi kamu juga jadi banyak belajar gitu menurut aku di sini. Jadi kamu kalau dari Four of Cups di sini memang udah biarin aja. Mungkin memang ini kayak kan tidak banyak yang tidak terpenuhi gitu. Jangan sampai ini tuh hurting you gitu. Meskipun sudah ya sebenarnya, mungkin kayaknya beberapa ada yang sudah hurt, apa ya, merasa kecewa gitu. Tapi jangan sampai ini bikin kamu berhenti gitu. Ini juga ada kapal kan di sini. Jadi banyak kok di sana yang sedang terjadi gitu. Banyak di sana, di luar sana yang bisa kamu belajar gitu. Allow yourself to imagine something wonderful in the future gitu. Jadi kamu terima gak dengan apa yang sudah diberikan gitu. Jangan sampai ini bikin kamu kecewa, bikin kamu sedih, bikin kamu gak bisa maju gitu. Gak apa-apa, belajar aja. Anggap aja ini pembelajaran buat kamu gitu. Jadi gak usah sedih gitu. Gak apa-apa kok gitu. Pun juga sebenarnya kalian berdua memang sama-sama awalan yang baru. Ini pengalaman, anggap aja pengalaman, memang pengalaman apa ya, namanya juga PDKT, awalan pendekatan aja gitu sih. Jadi lose yourself, kayak apa ya, bikin ini ringan, lebih ringan gitu. Meskipun aku tahu ini kayak kamu rasanya kecewa banget gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, dibikin ringan aja. Kamu tahu kamu kurangnya apa, kamu tahu apa yang bikin kamu tidak penuh gitu, kamu rasa kurang. Tapi ini lihat, ini ada kometnya, ada juga kapalnya di sini. Ini harapan baru kok gitu. Anggap aja ini sebuah simbol, sebuah tanda. Memang ini awalan yang baru untukmu lihat sesuatu dari diri kamu yang ternyata kamu belum tahu itu sebelumnya gitu. Jadi jangan banyak stres, di ini aja, loosen up aja gitu, make it dance gitu. Terus buat kedepannya emang gimana sih gitu, bahwa justru kamu kalau bisa ngelewatin ini, kamu udah ngelewatin apa namanya, kamu belajar tentang perasaan kamu, bahwa harapan kamu memang sebenarnya tuh mungkin kamu terlalu banyak berharap, atau memang apa, kamu nggak banyak yang terpenuhi dari hubungan ini gitu. Kamu jadi banyak belajar dan kamu jadi bisa dapetin Ace of Pentacles gitu. Jadi banyak apa ya, bisa dapet apa yang material yang kamu mau gitu. Kamu jadi bisa apa ya, awalan yang baru juga gitu. Ini tuh hadiah kok buat kamu gitu. Entah bentuknya mau materi, uang,
karir, kayak tadi mungkin kamu lagi magang atau gimana, kamu mungkin bisa jadi keterima, kamu jadi lebih fokus gitu. Dengan kamu saat ini mungkin kamu lagi ngerasa kecewa, ngerasa ditinggal, ngerasa nggak terpenuhi gitu. Tapi kalau kamu bisa ngelewatin ini, melangkah itu ke depan, lihat ke depan gitu, kamu sebenarnya bisa jadi lebih sukses ke depan gitu. Entah apapun bentuknya, mungkin kamu bentuknya memang pada akhirnya sama dia gitu, tapi kalau yang aku lihat memang pada akhirnya untuk ke diri kamu, jadi kamu grow aja gitu, kamu tuh banyak kebunnya, kamu dengan bangga dan dengan semangat, akhirnya kamu ngambil semangat itu untuk juga possess your thing, untuk mengejar impian kamu gitu. Nih kalau belakangnya kayak gini, tapi kalau depannya nih lihat, kamu jadi untukmu tuh yes gitu, yes, ini awalan yang bagus gitu. Diperkuat juga kok dengan the strength di sini. Nih kalau back of the strength-nya kayak gini, kalau depannya kayak gini. Ini diperkuat juga, kamu memang harus kuat gitu untuk ke depannya, bahwa memang ini pelajaran yang bagus kok untuk kamu gitu, untuk kamu fokus sama diri kamu, kamu bisa lebih kuat untuk menghadapi hidup ini gitu. Karena nah, ini aku liatin the bottom of the deck-nya. Karena memang tuh kamu akan fortune di sini, kamu akan bahagia di sini. Bahagia yang kayak gimana sih? Ya kamu terpenuhi secara material untukmu gitu. Untukmu tuh kamu terpenuhi di sini, dan memang ada dua kan, ada yang ini, ada yang ini. Kalau yang ini memang ngeliatin bahwa ada ini kok, rasa terpenuhi gitu. Kalau kamu memang punya pilihan di sini gitu. Kamu mau ke towernya apa mau kamu di sini memilih si dove ini atau si elang ini, atau ini kan ada tower di sini ya. Kamu tuh nggak harus gimana, itu semua pilihan kamu. Kalau kamu mau percaya akan diri kamu sendiri bisa menjalanin ini, pilihlah yang terbaik untukmu gitu. Karena ini sebenarnya cuman istilahnya gimana ya, bukan pemanis juga, tapi banyak hal yang bisa kamu pelajari, terutama untuk diri kamu sendiri gitu, bukan untuk orang ini gitu. Memang pelajaran PDKT ini memang pada akhirnya bikin kamu banyak belajar untuk diri kamu sendiri, untuk bisa lebih fokus ke depannya, biar kamu makin kuat dan kamu bisa memilih mana yang terbaik untuk kamu gitu. Kamu mau iya apa enggak buat menjalani hubungan ini, it's up on you gitu. Tapi kalau yang bisa dilihat, kamu jadi bisa banyak belajar di sini. Kamu banyak tahu kekuranganmu, banyak tahu apa yang kamu butuhkan. Tapi setidaknya di sini kamu jadi bisa memilih, apakah aku mau companionship atau memang mau kebahagiaanku ke depannya lebih baik gitu. Karena kalau dilihat dari future-nya, memang kamu akan lebih baik ke depannya gitu. Jadi kalau bisa dibilang bukan batu loncatan, tapi juga hubungan ini bukan batu loncatan, bisa dibilang batu loncatan, tapi bisa juga dibilang memang awal yang baru gitu. Awal yang baru untukmu bisa mengenal dirimu lebih dalam, gimana cara kamu ingin dicintain dan kurangnya kamu gitu. Karena kalau aku lihat hubungan ini bukan cuman bikin kamu banyak belajar tentang diri kamu, tentang cinta, tapi juga belajar banyak tentang fokus sama diri sendiri, buat lebih ke material things gitu, biar kamu lebih kuat ke depannya. Nggak gampang tau, nggak ada orang yang bisa juga buat ngebuka mulut singa gitu, kalau bisa dibilang ya gitu. Entah kamu cewek gendernya atau cowok ataupun apapun itu gitu, nggak gampang gitu. Makanya lebih fokus aja sama diri kamu akan dapat material things in the future gitu. Dasarnya sebenarnya ini gitu, apakah kamu mau memilih hubungan ini atau memang sebenarnya bukan memilih, pada akhirnya lebih kamu mau nurture your home or not gitu. Kamu mau ke tower orang lain, ke rumah orang lain, atau memang kamu mau menumbuhkan garden kamu gitu. Itu sih menurut aku, bukan batu loncatan ya hubungan ini, tapi memang banyak belajar aja menurut aku di sini gitu. Gitu sih. Ada lagi mungkin? Itu sih. Sorry.
gitu. Jadi awalan yang baru dan awalan yang bagus gitu. Tapi tadi kan the wheel of fortune kan gitu, tinggal kamu bisa, tadi ada si Anubis, ada Typhoon, ada Sphinx juga gitu. Memang kamu apakah bisa menerima ini, perubahan ini gitu sih, dengan meninggalkan hal-hal yang gak baik buat kamu, yang gak tepat buat kamu, dan kamu bisa lebih fokus sama diri kamu gitu sih. Oke, aku lanjut ke Oracle deck. Di sini pakai Whispers of Love. Di sini dari Angela Hartfield, artworknya dari Josephine Wall. Di sini aku mau ngasih tahu tentang gimana sih semesta melihat ini gitu. Apa pesan semesta untuk kamu tentang hubungan ini? Aku ambil 2 sama bottom of the deck di sini, oke? Sebelum mulai aku berdoa dulu. Oke, aku mulai ya. Apa pesan semesta untukmu? Apa pesan semesta untukmu? Apa pesan semesta untukmu untuk hubungan ini? Apa pesan semesta untuk hubungan saat ini? Apa pesan semesta untuk hubunganmu saat ini? Apa pesan semesta untukmu? Ini. Apa pesan semesta untukmu? Bottom of the deck ya. Be willing to express to love. Be willing to express love. Express love to receive love. Emang jadi banyak belajar sih menurut aku kamu di sini untuk mengekspresikan, karena kayaknya kamu, kayak tadi aku bilang, mungkin kamu orangnya perasa deh, dan dia orangnya memang passionately gitu, barbar yang passionately loving, kayak memang beda cara approach-nya aja gitu. Dia lebih bubbly mungkin, terus kamu lebih perasa gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi coba express your love gitu, coba express aja, ungkapin aja semua yang kamu mau ungkapin gitu. Di sini juga ada anak kecilnya, ini ada yang the higher self-nya yang gedenya gitu. Memang ini permulaan yang baru untuk kamu untuk bisa mengekspresikan cinta di dalam diri kamu gitu. Kamu tahu kurang kamu apa, kamu tahu apa, kamu pengen apa, kamu terpenuhi karena apa. Jadi kamu memang untuk belajar di sini. Mungkin kamu kurang untuk mengekspresikan cinta di dalam sini gitu. Tapi yang aku rasa memang ini jadi bikin kamu lebih kuat sih ke depannya gitu. Mau apapun yang terjadi di depan gitu. Kalau pesan semesta yang lain ada, be in the present and the dream of the future. When we dream, everything is possible. Jadi memang gak apa-apa, kamu stay in present aja. Kamu tetap ada di saat ini gitu. Kamu tetap fokus pada saat ini, apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi memang, dan banyak-banyak mengharapkan apa yang terjadi di depan, karena yang ada di depan bisa terjadi gitu. Kalian sama-sama belajar di sini awal-awal gitu, Page of Cups, Page of Wands gitu. Kalian di sini sama-sama masih belajar gitu. Coba be in the present aja, nikmatin aja dulu apa yang ada gitu. Meskipun ini kayak gelap dengan banyaknya bintang gemilang gitu, percaya aja nih, ada orangnya di sini. Percaya aja dan stay in present. Kamu tetap di saat ini aja gitu, dan dreaming about the future, berharap yang akan datang gitu, bahwa semuanya akan terjadi gitu, semuanya possible gitu. And love makes the difference. Love helps heal past hurt and provides a sense of security and self-worth. Jadi mungkin ini juga salah satu hubungan yang bikin kamu makin kuat untuk diri kamu sendiri gitu. Kamu jadi tadi tahu kamu sebenarnya cintanya seperti apa sih yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan. Kamu jadi tahu gitu, love makes the difference, karena cinta ini yang bikin perubahan di dalam diri kamu. Kamu jadi banyak belajar, kamu jadi hal-hal yang menusuk
kemarin-kemarin, hal-hal yang menyakiti kemarin, hal-hal yang tidak baik untukmu, tidak tepat untukmu. Kamu jadi banyak belajar di hubungan ini gitu. Kamu harus let go banyak-banyak gitu. Jadi tetap positif aja gitu. Apakah kamu bisa lihat ini ke depannya gitu. Nih ada kapal, ini juga kapal. Memang nggak ada yang kebetulan sih di sini. Jadi memang bawa cinta kemanapun kamu pergi sebenarnya, kalau aku bisa ambil dari Oracle deck ini ya. Memang cinta ini yang pada akhirnya buat kamu lebih banyak belajar dan banyak kuat tentang kamu melihat cinta gitu. Karena cinta bisa ngebawa kamu aman, dan rasa self-worth yang lebih gitu. Rasa bahwa aku memang pantas, layak gitu, bahwa kamu memang pantas dan layak, kamu jadi semakin kuat gitu di sini. Jadi memang pada akhirnya memang gak apa-apa, kamu belajar aja apa yang sudah terjadi, kekecewaan gitu. Kamu mau pergi ya silahkan, kalau kamu memang mau bertahan ya silahkan, tapi memang coba lihat beyond the sea gitu, beyond the sea. Apakah kamu bisa lihat di horizon sana gitu, ini tuh akan berjalan dengan indah gitu. Kayak tadi everything is possible, jadi kayak memang semuanya tuh akan bisa gitu, semuanya tuh bisa terjadi gitu jika kamu membawa cinta di sini gitu, entah untuk diri kamu, entah untuk orang ini, entah untuk segala hal yang kamu jalani gitu. Yang penting kamu bisa tadi garden kamu, rumah kamu, taman yang ada di dalam komplek kamu, taman yang ada di dalam rumah kamu tuh kamu rawat gitu, diri kamu tuh kamu rawat gitu, kamu akan bisa capai kesuksesan itu gitu, dan kamu jadi lebih bisa percaya gitu. Belajar aja untuk ekspresi tentang cinta gitu, berekspresi tentang cinta gitu. Sebenarnya kalau untuk sekarang sih sebenarnya intinya adalah belajar sebenarnya. Kalian di hubungan ini memang untuk belajar, mengetahui gimana sih aku sebenarnya gitu. Dan tadi juga kan mungkin pertemuan awal yang mungkin sama-sama di setara lah, kalau aku bisa bilang setara tuh gimana ya, awalan yang baru gitu. Jadi pengen let it flow aja sebenarnya ini, dan gimana kamu bisa memilih diri kamu dan menumbuhkan taman kamu yang ada di rumah gitu, biar lebih indah ke depan. Karena ada of Pentacles di sini dengan diperkuat sama Strength gitu. Kamu bisa kok ngelewatin ini gitu. Gitu sih. Aku lanjut dengan The Hidden Truth Oracle di sini. Pesan-pesan apa yang mau dia sampaikan ke kamu gitu. Jadi isinya kayak ini. I hate who I'm really love you, bla 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 gitu. Nanti apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan dia ke kamu gitu. Dari hubungan ini apa sih sebenarnya yang pengen dia sampaikan ke kamu. Aku coba shuffle dulu. Sebelum aku shuffle, aku berdoa dulu. Oke, aku coba shuffle dulu. Coba shuffle sekali lagi. Tapi ini kalau aku rasa memang aku nggak tahu sih ini apakah hubungan yang bisa lanjut ke depan apa gimana. Tapi rasa dari aku memang kamu mungkin saat ini banyak kekecewaan, tapi ya nggak apa-apa. Kamu banyak belajar di sini karena yang itu nanti yang akan memperkuat kamu. Yang penting bawa terus cinta di dalam apa yang kamu pilih gitu. Terutama untuk diri kamu sendiri, tumbuhkan tadi rasa percaya diri, rasa yang ada di dalam rumahmu tuh cantik lah, perbagus lah gitu. Kamu layak untuk dicintai, segala hal yang kamu impikan, segala hal yang kamu ingin capai gitu, kamu layak segala halnya itu gitu. Oke, aku lanjut ke apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Wait, I'm afraid to contact you. Oke. Dia takut untuk kontak, dia takut hubungin kamu. Is it right? Oops, ini aku ambil ini. My love is not as together as it seems. Oke, ya mungkin karena kalian baru sih.
maksud aku baru emang ya kalian baru ngejalanin ini hubungan ini, dan kalian baru banget menurut aku, baru bertemu atau mungkin memang baru merintis gitu. Bisa jadi banyak baru di sini menurut aku, dan kamu jadi banyak belajar apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Apa yang dia ingin sampaikan ke kamu. Ini aku asal ambil aja ya. From the bottom of the decknya, I know I messed up everything. Oh, that's why you. Itulah kenapa kamu kecewa, say, ya. Kamu kecewa ya. Nggak apa-apa, ini namanya juga belajar. Segala hal yang ada di dunia ini adalah pembelajaran. Jadi take it slow dan express your love aja. Kamu tahu cara kamu dicintai yang seperti apa, kamu pengen cinta yang seperti apa, dan kamu tahu kurang kamu apa gitu. I hide behind material things, okay? It's okay. Ya mungkin dia seperti itu orangnya gitu. Dia memang menutupi segala hal tuh lewat material thing, lewat uang, lewat benda, lewat stylenya dia, lewat ya kekerenan dia gitu tuh. Dia sebenarnya menutupi sesuatu gitu, karena dia sebenarnya hidupnya tidak serapih yang terlihat gitu. I couldn't let you close to me, okay? Karena sebenarnya banyak yang di hidden gitu, banyak yang disembunyikan sama dia gitu. Mungkin juga kamu di situ pada akhirnya kecewa gitu. I'm so attracted to you, of course, because kamu dilihat dari page of wands di sini. Pasanganmu, just being near you is intoxicating. Ya memang sangat attracted to you, dia sangat tertarik sama kamu, tapi dia kayaknya memang banyak apa ya, messing things up gitu, kayak yang akhirnya bikin kamu kecewa. Tapi nggak apa-apa, kamu tahu ini untungnya ini masih awalan gitu, kamu masih PDKT, jadi kayak nggak apa-apa, take it slow. Kamu tahu kalau kamu masih bisa ngobrol ya obrolin aja dengan baik-baik, express it with love gitu, bawa cinta dalam tiap pilihanmu gitu, karena itu akan baik untukmu ke depan. Kalau kamu bilang itu gitu, kalau kamu bisa melewati ini, kekecewaan ini, kamu akan dapat sesuatu yang lebih baik untukmu gitu sih. Jadi nggak apa-apa, tenang aja. Kamu memang tadi The Wheel of Fortune memang ini season baru, musim baru, segala hal yang baru gitu yang sedang terjadi itu ada hal yang baru gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, belajar banyak-banyak, karena itu nanti yang bikin kamu kuat di sini. Karena cinta yang bikin kamu, pilihlah cinta. Kenapa? Karena cinta yang akan membawamu lebih sukses ke depannya gitu. Jadi tetap ini, stay in present aja. Tetap pilihlah diri kamu bahwa segala hal yang ada di depan ini akan menemu jawabannya kok gitu. Dan segalanya tuh bisa terjadi gitu. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih masih stay tune di video aku ini. Terima kasih udah stay tune di video aku kali ini. Semoga kedepannya bakal ada video-video lain yang tayang. Semoga bisa bikin kalian lebih tenang, lebih cerah, dan juga hal baik datang untuk kamu. Oke, terima kasih. Untuk tarot kali ini selesai, dan semoga kalian baik-baik aja dan terus baik-baik aja. Segala yang terbaik untukmu. I'll see you in the next video. Bye bye. Makasih. Wow.